Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Dot. Widih, pada nyantai nih keluarga bencana. Iya, Kak Dot. Duduk, Dot. Iya. Si Gianya mana? Si Gia. Nggak ada si Gea kesini dari tadi juga. Serius? Tadi Manya bilang kesini. Tiap hari kita sering berduaan di tempat ini. Sayang, mudah buat siapapun bersikap baik di depan orang-orang yang ia manfaatin. Mereka penjilat. Apa benar semua yang Jerry bilang? Selama ini aku dibohongi. Ternyata Kak Dot itu bukan orang baik. Katanya dulu dia dekat sama aku. Cuman ada sesuatu yang dia manfaatkan dari hubungan itu. Pantas Kak Dot nekat susulin aku ke Sydney. Bener jahat ya Kak Dot, aku nggak ngerti maksudnya apa. Tapi caranya Jerry bicara, tatapannya bikin aku yakin dia nggak sedang main-main. Dia bahkan bilang, aku tahu kamu lupa Gea, tapi dulu kamu pernah bilang mau jauh dari dia. Dia bikin kamu sedih. Aku terdiam waktu dengar itu. Karena anehnya di dalam kepalaku, setiap kali aku dengar nama Dot, memang gak ada gambaran apa-apa. Gak ada kenangan, gak ada rasa hangat. Cuma hampa. Tapi setiap kali Jerry menyebut hal-hal kecil tentang masa lalu, tempat makan, lagu yang sering kami dengar bareng, dan perasaan yang dulu aku punya, ada bagian di hatiku yang bergetar. Kayak sesuatu yang lama tertidur mulai bangun lagi. Jadi, apa benar Dot orang jahat? Apa benar dia cuma pura-pura peduli padaku? Kalau iya, kenapa Mama gak pernah cerita hal itu? Mama cuma bilang, jangan mikirin dulu masa lalu, fokus sembuh dulu. Apa mungkin Mama menutupi sesuatu supaya aku gak kecewa? Jerry bilang, orang-orang di sekitar aku dulu gak semuanya tulus. Beberapa hanya ingin kelihatan baik, padahal punya maksud. Dia bilang Dot itu salah satunya. Dan karena aku lupa, dia harus jadi orang yang memberitahuku kenyataan yang sebenarnya. Katanya dia nggak mau aku dimanfaatkan lagi, nggak mau aku jatuh di tangan yang salah. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku percaya bukan cuma karena katanya dia kekasihku yang dulu, tapi karena dia satu-satunya yang berani jujur, berani membuka luka yang orang lain sembunyikan. Dia bilang, aku nggak minta kamu langsung ingat, aku cuma mau kamu tahu siapa yang dulu benar-benar cinta kamu. Dan entah kenapa, setiap kali dia bilang begitu, aku merasa aman. Rasanya seperti ada yang melindungiku dari sesuatu yang gelap, dari kebohongan yang aku belum tahu bentuknya. Mungkin Jerry benar, mungkin semua ini memang rencana mereka supaya aku nggak tahu kebenaran. Kalau begitu, aku harus lebih hati-hati. Aku nggak mau lagi jadi orang yang mudah percaya. Sekarang aku cuma punya satu orang yang bisa aku pegang, Jerry. Dia yang datang saat aku kosong. Dia yang pertama bilang kenyataan pahit, tapi dengan cara yang lembut. Dan dia yang bikin jantungku berdetak cepat lagi. Kayak ada sesuatu yang pernah hilang, tapi sekarang kembali. Terima kasih, Jerry. Mungkin kamu benar. Mungkin kamu memang cinta lamaku yang aku lupakan. Sekarang aku siap mengenalmu lagi. Karena di balik semua keyakinanku, ada suara kecil di dalam hati yang kadang berbisik pelan. Tapi kenapa rasanya ada sesuatu yang gak beres? Namun aku menepis itu. Untuk sekarang, aku cuma tahu satu hal. Jerry adalah cahaya pertama yang menuntunku di tengah gelap ingatan. Dan aku akan mengikuti cahaya itu walau belum tahu kemana ujungnya. Aku suka suasana seperti ini. Damai, hangat. Dan ketika Jerry bercerita tentang masa lalu kami, tentang es krim, tentang lagu favoritku, tentang hujan yang membuatku marah, tapi dia tetap menunggu di depan rumah. Aku hampir percaya semua itu nyata. Aku ingin percaya, tapi entah kenapa ada satu wajah lain yang tiba-tiba muncul di pikiranku. Wajah yang samar, tapi jelas lebih kuat daripada sekadar bayangan. Wajah seseorang yang tersenyum tenang. Cactus. Aku nggak tahu kenapa bisa terlintas begitu saja. Padahal aku nggak ingat siapa dia sebenarnya. Tapi tadi siang waktu aku lihat fotonya di ponsel Mama, tanpa sengaja aku sempat terpaku. Cactus. Dia kelihatan lebih tampan dari Jerry, lebih dewasa, tatapannya dalam, dan senyumnya punya sesuatu yang entah kenapa hatiku sempat hangat waktu lihat foto itu. Tapi kata Jerry, Dot itu jahat. Dia cuma manfaatin aku. Dia pura-pura peduli, padahal ada sesuatu yang dia inginkan. Aku nggak tahu apa, tapi Jerry bilang aku dulu pernah mau pergi karena ulahnya. Kalau memang begitu,
Percuma wajahnya seganteng itu. Percuma kalau hatinya gelap. Percuma kalau senyum itu cuma topeng. Aku mencoba menepis wajah itu dari pikiranku. Tapi seperti daun kering yang tak mau hilang tertiup angin, bayangan Dot malah makin jelas. Tatapan matanya entah kenapa terasa berbeda dari yang Jerry ceritakan. Tapi apa aku salah? Camille, tanya Jerry sambil tersenyum kecil. Masih mikirin dia ya? Aku enggak. Cuma tiba-tiba keinget aja. Udahlah Gea, kamu lupa kan? Kenapa kamu ninggalin dia? Jangan buka luka lama. Sekarang kamu udah di tempat yang aman. Aku menatap Jerry, dan seketika rasa ragu itu menipis lagi. Mungkin benar kata Jerry, aku nggak boleh buka luka lama. Mungkin Kak Dot memang jahat. Aku tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan getaran aneh di dadaku. Iya, kamu benar. Aku cuma mau tenang. Aku juga cuma mau kamu bahagia, balas Jerry sambil menggenggam tanganku lagi. Genggamannya hangat, tapi entah kenapa hangat yang terasa terlalu kuat sampai sedikit menakutkan. Malam nanti aku nggak akan bilang ke mama. Jerry minta biarkan semua jadi rahasia dulu, biar aku bisa pelan-pelan ingat tanpa tekanan. Aku mengangguk waktu dia bilang itu. Padahal di dalam hati aku merasa berdosa. Tapi apa boleh buat? Aku ingin tahu kebenaran dari sisi Jerry. Mungkin dengan begitu aku bisa pulih lebih cepat. Aku hanya ingin lebih sering bertemu dengannya, karena setiap kali dia ada di dekatku, aku merasa seperti sedang dijaga dari dunia yang tak kukenal. Seperti ada dinding di antara aku dan mereka yang katanya pernah menyakitiku, termasuk Todd dan Lisa. Mungkin aku memang mulai mencintai Jerry lagi, atau mungkin aku hanya mencintai rasa aman yang dia beri. Tapi kalau aku sudah mulai bisa tersenyum lagi karena dia, apa salahnya? Kayaknya aku sudah harus pulang. Mama pasti mulai khawatir. Aku gak bilang tadi mau ke taman, cuma pamit sebentar, katanya mau jalan-jalan di sekitar kompleks. Tapi sekarang udah hampir maghrib. Kalau mama tahu aku bareng Jerry, bisa panjang urusannya. Aku mau pulang dulu ya Jerry, takut mama cariin. Gea, jangan lupa pesan aku ya. Jangan cerita dulu ke Siopa soal pertemuan kita. Mama kamu belum siap dengar semuanya. Aku mengangguk pelan. Iya, aku janji. Padahal di dalam hati ada sedikit rasa tidak nyaman mendengar kata jangan cerita. Tapi aku tepis. Aku percaya Jerry, dia satu-satunya yang jujur. Atau setidaknya aku ingin percaya itu. Aneh ya, perasaan ini baru beberapa kali ketemu, tapi rasanya udah dekat banget. Kayak ada sesuatu yang dulu pernah tumbuh, lalu tumbuh lagi sekarang. Pelan tapi pasti. Mungkin memang cinta bisa lahir dua kali dengan orang yang sama, hanya waktu yang berbeda. Tapi di sisi lain, entah kenapa bayangan Kak Dot masih muncul. Wajahnya di foto mama itu masih terekam jelas di pikiranku. Dia memang lebih ganteng dari Jerry. Tampangnya tenang, tatapannya lembut, kayak orang yang tulus. Kalau memang dia sejahat yang Jerry bilang, kenapa matanya kelihatan sedih di foto itu? Percuma mikir begitu. Kalau Jerry bilang dia jahat, berarti memang begitu. Jerry nggak mungkin bohong kan? Dia bilang dia cinta aku. Dia cuma mau lindungin aku. Dan aku ingin percaya itu. Aku harus percaya itu. Aku harus minta handphoneku malam ini. Kata mama, nanti aja pas sudah on the way ke Indonesia baru boleh pegang. Tapi sekarang kan aku udah di Indonesia, jadi harusnya boleh dong. Kalau aku dapat handphoneku, aku bisa hubungi Jerry kapan aja. Bisa lihat foto-foto masa lalu. Siapa tahu bisa bantu aku ingat semuanya. Mungkin di galeri ada foto aku sama Jerry dulu, atau foto aku sama Dot. Dan dari situ aku bisa tahu siapa yang sebenarnya pernah bikin aku bahagia. Tapi kalau benar Dot jahat, buat apa lihat fotonya lagi? Walau aku penasaran juga, kenapa wajahnya muncul terus di kepala? Bahkan waktu aku berusaha ngelupain. Nanti malam, setelah mama tidur, aku bakal coba cari handphoneku. Mungkin di lemari, atau di laci kamar mama. Aku cuma mau lihat sebentar. Aku gak akan buka apa-apa yang aneh, cuma galeri foto. Aku cuma mau tahu siapa aku sebelum semuanya hilang.
Come on, aku bisa lihat foto aku sama Jerry. Biar lebih yakin kalau dia benar-benar pacarku dulu. Aku ingin tahu wajahku waktu aku bahagia. Aku ingin lihat senyumku yang dulu, sebelum sakit ini datang. Karena sekarang aku mulai bisa merasakannya lagi. Semangat yang dulu hilang mulai tumbuh sedikit demi sedikit. Setiap kali aku ketemu Jerry, rasanya seperti ada kehidupan baru di dalam dadaku. Aku nggak mau kehilangan perasaan itu. Aku mau sembuh. Aku mau bahagia. Dan kalau jalannya harus lewat kenangan bersama Jerry, biarlah begitu. Mungkin dia memang kunci untuk membuka semua yang terkunci di kepala ini.